Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Tasya Gabriela Shanturi, NIM 7223141023 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B STEM 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah ekonomi kemiskinan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rinaldi SPD MSI. Baik, di sini untuk data UAS diberikan data pendapatan provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Ada rata-rata pendapatan per kapita, IPM, dan IPG per 2023. Nah, datanya bisa kita lihat dalam bentuk grafik ini. Di sini bisa kita lihat untuk rata-rata pendapatan provinsi per kapita itu yang paling tinggi adalah DKI Jakarta, diikuti dengan Jawa Barat, dan yang diikuti dengan Nusa Tenggara Timur, dan yang paling rendah adalah Papua. Sama halnya dengan IPM dan IPG, bahwa yang tertinggi itu adalah DKI Jakarta dan yang paling rendah adalah Provinsi Papua. Baik, untuk yang pertama, bagaimana hubungan antara rata-rata pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia dan IPG di provinsi tersebut. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta ini memiliki pendapatan per kapita tertinggi di antara provinsi lainnya, yaitu sebesar 6.500.000 per bulan. Nah, tingginya pendapatan ini tercermin dalam IPM yang juga tinggi, yaitu 82,5, yang mana ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. IPG-nya mencapai 91,3, ini menunjukkan kesetaraan gender yang relatif baik. Baik, yang selanjutnya itu Provinsi Papua. Di sini bisa kita lihat bahwa Papua memiliki pendapatan per kapita paling rendah di antara provinsi lainnya, yaitu sebesar 2 juta per bulan. Nah, hal ini berbanding lurus dengan IPM yang juga rendah, yaitu 62,4, yang mana ini mencerminkan tantangan akses pendidikan dan layanan kesehatan. IPG-nya juga berada pada tingkat yang paling rendah, yaitu 84,2, yang menandakan bahwa kesetaraan gender juga masih menjadi isu. Yang selanjutnya Provinsi Jawa Barat, ini pendapatannya masih tergolong menengah, yaitu sebesar 3.400.000 per bulan. Jawa Barat juga menunjukkan capaian IPM yang cukup tinggi dan IPG yang mendekati DKI Jakarta. Nah, bisa kita lihat untuk IPM dan IPG ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatannya tidak sebesar Jakarta, pembangunan manusianya sudah cukup maju. Nah, yang terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini memiliki pendapatan yang hanya lebih tinggi dari Papua, yaitu sebesar 2.300.000 per bulan. Namun IPM-nya dan IPG-nya pun lebih tinggi. IPM-nya itu sebesar 70,2, ini menunjukkan capaian yang cukup baik dalam pendidikan dan kesehatan meskipun masih di bawah rata-rata. IPG-nya itu 86,5, menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan kesetaraan gender. Nah, jadi keempat provinsi ini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu provinsi akan berdampak pada IPM-nya. Jadi IPM-nya akan semakin tinggi juga, dan ini akan berdampak pada peningkatan IPG. Jadi semakin tinggi pendapatan akan meningkatkan IPM dan juga akan meningkatkan IPG. Baik, untuk yang kedua, bagaimana kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, dalam konteks pendidikan, ya, akses terhadap pendidikan yang layak. Di wilayah dengan pendapatan tinggi seperti DKI Jakarta, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap sekolah yang berkualitas, tenaga pendidik profesional, serta fasilitas belajar yang modern. Sebaliknya, untuk wilayah yang pendapatannya rendah seperti Papua, ini sering menghadapi keterbatasan gedung sekolah, guru yang minim, serta alat belajar yang kurang memadai. Yang selanjutnya, kualitas dan hasil pendidikan. Jadi, untuk daerah-daerah yang pendapatannya tinggi, ini akan menghasilkan lulusan yang dengan kompetensi yang lebih baik dan akan lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja. Sedangkan untuk daerah yang tertinggal, pastinya akan tertinggal juga dalam hal kualitas sumber daya manusia. Untuk dalam hal kemampuan membiayai pendidikan, untuk daerah-daerah dengan pendapatan yang lebih tinggi itu, mereka pastinya akan lebih mampu membiayai pendidikan. Sementara untuk daerah-daerah yang pendapatan per kapitanya itu rendah, ini akan lebih sulit dalam hal membiayai pendidikan. Yang selanjutnya dalam konteks kesehatan. Untuk akses terhadap pelayanan kesehatan, untuk daerah berpendapatan tinggi umumnya memiliki rumah sakit modern dan aksesnya itu mudah terhadap tenaga medis dan obat-obatan. Sedangkan untuk daerah berpendapatan rendah, pastinya fasilitas kesehatan itu terbatas, jaraknya jauh, dan pastinya juga kualitas pelayanan itu rendah. Terkait kesehatan ibu dan anak,
Untuk daerah-daerah dengan pendapatan rendah itu, angka kematian ibu melahirkan dan bayi itu lebih tinggi karena adanya keterbatasan tenaga medis dan fasilitas persalinan. Nah, untuk daerah-daerah yang pendapatannya lebih tinggi itu untuk kesehatan ibu dan anak pastinya juga lebih baik. Sama halnya juga dengan gizi dan kesehatan anak untuk daerah-daerah yang berpenghasilan rendah atau pendapatan per kapitanya rendah, ini cenderung sulit untuk memenuhi gizi yang seimbang bagi anak-anak mereka. Sedangkan untuk daerah-daerah yang berpendapatan lebih tinggi, ini akan lebih mudah dalam hal memenuhi gizi dan kesehatan anak. Untuk yang ketiga itu implikasi dari rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Yang pertama yaitu terhambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rendah IPG ini menandakan bahwa perempuan belum mendapatkan akses setara dalam pendidikan dan kesehatan, padahal pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dari kedua gender. Jika perempuan yang mewakili setengah populasi tidak diberdayakan secara maksimal, maka potensi pembangunan di daerah tersebut menjadi tidak optimal. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan gender berkelanjutan. Rendahnya IPG dapat memperkuat siklus kemiskinan, terutama pada rumah tangga yang dipimpin perempuan. Ketika perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan layak, pelatihan, atau sumber daya ekonomi, mereka sulit meningkatkan taraf hidup keluarga. Yang ketiga, perlambatan inovasi sosial dan ekonomi. Kurangnya pemberdayaan perempuan membatasi inovasi sosial dan ekonomi, dan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi di sektor UMKM, serta memperluas basis ekonomi lokal. Jadi tanpa keterlibatan perempuan secara penuh, pembangunan ekonomi daerah akan berjalan lambat dan tidak menyentuh semua lapisan masyarakat. Yang terakhir, bagaimana atau apa usulan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesenjangan gender secara bersamaan. Yang pertama yaitu penguatan dana transfer khusus untuk daerah tinggal, meningkatkan dana alokasi khusus atau DAK dan dana desa dengan skema afirmatif bagi provinsi tertinggal seperti Papua dan NTT yang difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Tujuannya itu untuk mengurangi ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar dan akses layanan publik antara daerah maju dan tertinggal. Untuk usulan yang kedua itu reformasi pajak progresif dan subsidi tepat sasaran. Meningkatkan tarif pajak penghasilan bagi golongan atas dan pajak kekayaan serta memperluas cakupan bantuan sosial non-tunai dan subsidi baik kesehatan dan pendidikan yang berbasis data terpadu. Tujuannya itu mengurangi kesenjangan pendapatan vertikal antara kelompok kaya dan miskin melalui redistribusi fiskal yang adil dan efisien. Yang solusi yang ketiga yaitu digitalisasi layanan publik dan literasi digital, yaitu dengan meningkatkan akses internet dan teknologi informasi di daerah tertinggal. Tujuannya itu untuk menjembatani kesenjangan akses informasi dan teknologi antara daerah maju dan tertinggal dan mendorong pemberdayaan perempuan di era digital. Untuk program yang keempat yaitu program pendidikan inklusif dan responsif gender, yaitu dengan menyediakan beasiswa khusus untuk perempuan-perempuan yang tinggal di daerah tertinggal, termasuk program afirmasi untuk perempuan menjadi guru, tenaga kesehatan, dan profesional. Tujuannya itu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan tenaga kerja terampil serta memutus siklus ketimpangan pendidikan gender. Baik, demikian untuk UAS saya untuk mata kuliah ekonomi kemiskinan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.